Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Anton. Gimana Pak Anton kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Wah, alhamdulillah hari ini luar biasa. Luar biasa pekerjaannya. Ya padat tapi ya harus kita jalan. Kita tetap, dan yang paling penting kita tetap harus ceria. Alhamdulillah. Berarti Gimana? sehat ya? Wah, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anton? Kok wajahnya ada sedikit ya? Iya. Gini Pak, kan memang apa ya ini nggak apa kebawa kerjaan atau gimana ya? Okay. Emang kalau situasi di kelas ketika kita bekerja kadang-kadang itu terbawa dalam kehidupan nyata. Jadi sisa-sisa dari pekerjaan itu adalah di kehidupan kita. Nyangkut, ada sedikit nyangkut kayak gitu ya? Iya, karena saya sendiri biasanya kalau udah selesai kerjaan, pengen nyantai, tapi masih kepikiran yang ada di sekolah. Gimana ya gitu? Oke. Terus Pak Anton kayaknya ada yang diobrolkan serius ya, sepertinya. Boleh. Ada sih sebenarnya. Saya mau curhat tuh. Wah. Sedikit curcol Bapak. Oke. Tentang apa ini Pak Anton? Jadi gini Pak, ini masalah kelas yang saya dalami. Saya tuh ngajar di kelas, disebutkan apa enggak ya? Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 10 BDP 2. 10 BDP 2 pemasaran ya? Iya, bisnis Oke. Pak. Ya, di situ itu ada beberapa siswa yang memang kalau saya nggak masalah. Itu Oke. anaknya pintar. Tapi pintarnya luar biasa dan di dalamnya itu ada anak yang kurang bisa lah, masih kurang pintar. Itu jarak kalau saya nilai ya Pak ya, dari 1 sampai 10 yang pintar itu nilainya 9. Oke. Yang kurang pintar itu 2 Pak. Oh, udah jauh malah ya. Jauh banget. Itu gimana gitu, saya berpikirnya, wah ini siswa saya kan modelnya di situ latar belakang yang berbeda juga, dengan banyak masalah yang dihadapi mereka juga di dalam pelajaran. Oke. Gimana ya cara ngajarnya, saya juga pusing ini Pak. Oke. Tapi sebelum itu, kira-kira menurut Pak Anton ya, apa yang ingin Pak Anton harapkan setelah sesi ngobrol kita hari ini? Pengennya sih nanti dari 2 ke 9 itu jalannya kan jauh. Ya agak ditingkatkan lagi, setidaknya naik 1-2 tingkat lah gitu. Jadi enggak, soalnya kalau terlalu jauh itu saya ngajarnya itu bingung Pak. Kadangkala materi ini saya ajarkan ya yang pintar bisa. Oke. Cuma yang kurang bisa memahami pelajaran saya, akibatnya kan tinggal jauh nantinya. Apakah saya harus tetap mengikuti anak-anak yang kurang bisa atau lanjut dengan materi setelahnya? Jadi saya berpikiran seperti itu sampai nyampe rumah, gimana ya enaknya gitu. Oke, Pak Anton ini kan ngajar matematika ya? Matematika Pak. Oke, kalau boleh coba diceritakan Pak Anton, karakter kelasnya ini seperti apa? Kata kelas saya itu, di mana kelas saya 10 BDP 2 itu terdiri dari pria dan wanita, laki-laki dan perempuan ya. Itu perbandingan laki-laki sama perempuannya nggak sama, lebih banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Banyak laki-lakinya. Dan kalau yang masalah pandai itu ya sekitar berapa ya, 10 sampai 15 orang lah, saya di atas rata-rata. Oke. Yang lainnya itu yang saya khawatirkan Bapak, itu masih jauh sampai Range-nya batas jauh ya? Iya, batas rata-rata saya gitu loh. Iya. Soalnya kalau guru kan range-nya agak ke atas, kalau saya sendiri loh, Oke. saya harapkan agak jauh. Lah ini kok biasanya itu kelas saya yang saya ajar itu hampir rata pintarnya, lah ini kok jomplang banget antara yang kurang pandai sama yang pintar. Tapi situasi kelasnya aktif atau bagaimana mungkin? Kalau aktif ya aktif yang pintar. Aktif. Oh, aktif yang benar. Iya. Kalau yang agak kurang? Diem. Oke. Iya. Jadi itu gimana caranya ya? Soalnya kalau takutnya ini yang saya pikirkan, apa mereka nggak bisa menerima materi yang saya ajarkan? Oke. Ya. Apakah mereka
gimana caranya supaya mereka menerima. Kalau tidak bisa menerima materi dari saya, apakah harus dari teman sebaya ya Pak ya? Oke. Ini kalau saya tangkap ya Pak Iya. Anton ya, berarti ada dua masalah ya. Iya. Yang pertama karena memang dari segi kemampuan jauh, sehingga nanti harus menyikapinya bagaimana. Terus kemudian sikap atau keaktifan anak-anak di kelas, karena memang yang cenderung aktif itu Anak-anak yang pinter. siswa pinter saja, yang selebihnya Diem. no Iya. comment ya. Kalau tidak saya tuju itu diem Bapak. Oke, berarti ada dua ini ya. Iya. Oke. Terus Coba kemudian kita satu lagi Pak masalahnya Iya. Mas. Itu kalau udah masuk, saya ngajar di sana jam-jam rawan kayaknya Pak. Soalnya kenapa rawan ya? kebetulan Siang lah, anak-anak waktu jam saya itu setelah selesai sholat duhur ya. Setelah sholat duhur kan ke kantin makan. Oke. Habis itu kenyang ya Pak ya. Nah, setelah Ngantuk. kenyang itu betul Pak. Ngantuk betul. Nah, ini umum Pak, ngantuk ini umum. Habis istirahat siang, makan, ngantuk. Iya, jadi itu ada beberapa masalah itu Pak. Saya lupa itu ngantuknya itu parah itu. Oke, berarti kita coba yang pertama dulu dah, Apa? berkaitan yang bagaimana membangun suasana kelas supaya tidak ngantuk. Kira-kira Pak Anton punya gambaran atau harus melakukan apa supaya kelas Pak Anton ini tidak terjadi ngantuk mungkin? Kalau selama ini saya ngajar ya Pak, Oke. kalau udah ngantuk ya saya suruh tidur bentar, tapi kayaknya itu bukan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Oke. Tapi saya kemarin tuh lihat video Aha. di YouTube itu ada yang melakukan kayak ice breaking, gerakan-gerakan kecil supaya nggak Oke. ngantuk gitu ya. Itu bisa boleh kayaknya ya Pak ya, kita terapkan ya Pak ya. Saya terapkan gimana ya? Sebelum pelajaran dan di tengah-tengah pelajaran. Kenapa? Matematika kan waktunya kan panjang Pak. Oke, berapa jam Pak? Ice breaking. Apa? Durasi matematika? Durasi matematika saya ngajarnya 3 kali 45 menit. 3 kali 45 menit, lumayan lama. Lumayan lama itu. Kalau kita lakukan di awal aja, kemungkinan tengah-tengah juga Hah? ngantuk. Oh iya, oke. Berarti harus 2 kali. Kalau nggak di awal ya ditambahi dengan yang di tengah-tengah. Oke. Supaya mereka juga semangat. Kalau ngantuk itu udah mereka ngantuk, materinya nggak bisa masuk, ya repot juga. Jadi kayaknya ice breaking itu ya semacam gerakan kecil supaya menggugah semangat ya Pak ya. Oke. Berarti Pak Anton sudah menemukan satu cara ini untuk mensiasati kelas yang ngantuk, situasi kelas yang lesu habis setelah istirahat bisa ice breaking. Oke. Mungkin ada tambahan Pak selain ice breaking, kira-kira yang bisa diterapkan? Coba dulu itu aja. Coba Kalau aja. itu bisa, nanti itu berhasil Pak. Oh, Iya, oke. kita terapkan. Paling tidak membangun suasana lah Membangun ya. suasana biar anak-anak nggak Supaya ngantuk. tidak ngantuk. Iya. Siap. Itu. Oke. Terus yang kedua, Pak Anton, tadi saya tangkap ada perbedaan yang relatif jauh ya. Jadi kelas homogennya itu terlalu timpang ya. Kalau yang pinter dia pinter sekalian, kalau yang kurang di bawah. Iya. Kira-kira ini Pak Anton. Kira-kira kayaknya gini Pak. Pakai apa ini Pak Anton? Ini Mensiasatinya. mensiasatinya kita harus deket sama siswa kayaknya. Oke. Selama ini kalau saya ngajar ya ngajar aja. Saya ngajar di depan ya ngajar, Oke. sebatas ngajar menyampaikan pelajaran. Pak. Oke. Tapi kalau seandainya saya keliling, kemudian mendekati mereka, saya tanya masalahnya apa, kemudian lebih intens untuk apa? Lebih dekat ya. Soalnya kalau kita keliling satu kelas, mungkin nggak akan full waktunya, nggak akan Oke, apa capek kan. nggak nutup Tapi ya. kalau beberapa anak yang kurang pandai kita dekati, apa sih kok bisa ini, sambil kita ngasih apa sedikit materi di sana supaya lebih mengerti, dengan kedekatan itu mungkin mereka tambah mengerti ya Pak ya. Soalnya Oke. selama ini saya belum pernah mencoba seperti itu. Belum Pak. Belum, jadi kalau saya ngajar di depan kelas ya udah ngajar di depan kelas gitu. Soalnya emang siswanya banyak, kita juga ngajarnya kan sesuai dengan materi gitu. Oke. Jadi lebih Berarti dekat kayaknya enak ya Pak ya. perlu ada pendekatan khusus ya, perlu keliling lah ya dalam ngajar. Iya, kayaknya perlu pendekatan antara guru dan siswa biar mereka Oke. mengerti apa yang saya ajarkan. Oke.
dengan kondisi siswa yang banyak, terus kemudian Pak Anton melakukan pendekatan, kira-kira cukup tidak dalam kurun waktu pembelajaran itu mendekati sekian banyak anak ini? Kalau 3 kali 45 menit, kalau kita anggap aja itu satu siswa beberapa menit, kayaknya nggak cukup Pak. Nggak cukup. Berarti perlu ada metode lain. Kayaknya gitu Pak. Oke. Itu kan kemarin kalau kita bincang masalah ini, itu kayaknya anak-anak yang kurang mengerti ya Pak, kurang masuk tentang materi saya berhubungan dengan saya ajarkan, yang saya ajarkan nggak mengerti. Oke. Gimana kalau seandainya gini Pak, itu kan terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan ya Pak. Kita buat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari siswa laki-laki sama perempuan. Yang heterogen itu kita jadikan satu antara siswa laki-laki perempuan. Kemudian kita acak yang anak-anak yang pintar ditaruh di tiap kelompoknya. Oke, berarti pakai metode apa ini Pak? Iya, saya lupa itu bahasa Inggris, aduh nggak ngerti aku itu pernah saya baca itu Pak. Kayaknya tuh anak pintar dimasukkan ke dalam beberapa kelompok dengan siswa yang heterogen. Jadi kayak yang pinter itu sebagai tutornya ya. Sebagai tutornya. Jadi seandainya anak yang kurang pandai itu nggak ngerti bahasa saya, dia ngertinya sama teman sebaya. Tanya ke temennya. Iya. Kalau Jadi tanya ke temennya itu kan memang tidak malu ya. Aku takutnya gini Pak, kalau anak-anak nggak ngerti itu mau tanya ke saya, yang ditanyakan juga nggak ngerti dan malunya minta ampun. Ya kalau tanyanya benar, kalau tanyanya nggak benar, ya. Kalau anak-anak yang pintar kita taruh di dalam kelompok itu, ya nanti kan teman sebaya, caranya gimana? Lah kita beranggapan semoga anak-anak yang ini bisa, yang kurang bisa, ya, berarti bertanya kepada yang kurang bisa. Oke, berarti pakai apa itu tadi Pak? Ya apa ya, lupa saya, itu PR saya itu. Iya, itu pendekatan yang saya pernah baca itu, saya lupa apa ya, itu yang kelompok belajar, kemudian ada satu anak yang pintar di sana, jadi pendekatannya mulai teman sebaya. Nah, berarti apa Pak kita sebutkan ya? Ada teman sebaya, yang satunya sebagai tutor. Tutor, ya. Saya lupa Pak. Berarti pakai tutor sebaya. Tutor sebaya, ya tutor sebaya. Iya, tutor sebaya. Bisa, mungkin menurut Mantan bisa ini ya diterapkan ya. Kayaknya bisa Pak. Kayaknya bisa ya. Soalnya gini, kalau itu tanya pada saya ya. Saya kebanyakan kalau belajar tuh yang mau tanya silakan angkat tangannya. Lah, kalau sama teman sebaya sebagai tutor kan nggak perlu angkat tangan. Nah, cara mengerjakan gitu kan lebih enak. Betul. Iya. Biasanya kalau tanya ke gurunya itu memang cenderung agak malu gitu ya. Malu, takut, atau mungkin tidak tahu apa yang ditanyakan. Bisa jadi. Bagus Pak Anton. Terus ini menurut Pak Anton ini ya, iya. Dengan apa tadi menggunakan ice breaking, terus kemudian menggunakan tutor sebaya, harapannya mereka lebih aktif, terus kemudian juga gap antara anak itu menjadi tipis, mereka saling berbagi, saling berkomunikasi. Menurut Pak Anton ini kira-kira secepatnya Pak. Secepatnya. Kalau nggak secepatnya kapan lagi Bapak? Ya. Pak Anton kapan ini ada jam? Minggu depan ada ya? Ada. Ini kan weekend ini ya? Ini weekend ya. Okay. Ada. Oke, berarti saya tinggal menunggu informasi lebih lanjut apa yang sudah Pak Anton jalankan dari awal. Tadi saya tangkap Pak Anton agak galau begitu ya. Kelasnya situasinya ngantuk karena jam siang, dapat diatasi dengan ice breaking. Iya, baik di awal, di tengah, harapannya mampu membangkitkan semangat di anak-anak, motivasinya terbangun. Gapnya anak-anak dari segi kemampuan yang awalnya tadi jauh bisa diperpendek lagi melalui tutor sebaya. Ya harapannya nanti anak-anak nggak ada yang nggak pandai, anak-anak itu semuanya karena mereka pintar dalam bidangnya. Kemudian kalau menurut saya ya,
Yang penting mereka ngerti dulu Pak. Ya. Oke. Masalah nilai belakangan dulu, tapi ngerti dulu pelajaran saya. Nanti kan nilai akan mengikuti Pak. Iya. Oke. Terus kemudian kalau mungkin ya, Iya. mungkin ya, ini Pak Anton dalam menjalankan ini programnya Pak Anton ini yang sudah Pak Anton temukan, kira-kira butuh orang lain untuk mendampingi atau menemani Pak Anton, membantu Pak Anton? Boleh Bapak mau? Oh, saya boleh. Boleh yo. Nanti gini, Tidak ada masalah. Gini. Ketika saya ngajar, benar atau tidaknya kan bukan saya yang menilai, Oke. tapi orang lain yang akan, oh ini bapak ngajarnya udah bagus, bapak kekurangannya ini. Kalau saya nilai sendiri pasti bagus bapak, tapi kalau orang lain pasti ada celahnya. Oke. Gitu. Boleh. Nanti kalau saya ada waktu akan saya temani Pak Anton ngajar. Boleh. Saya juga ingin tahu ini Pak Anton ngajarnya seperti apa, karena seorang YouTuber berkecimpung di kehidupan entertain ini kayaknya ngajarnya luar biasa. Tinggal kendala kecil ini saya kira Iya. Bisa dicatat lah. Siap. Oke, Pak Anton, ini tanpa terasa perbincangan kita yang sebentar ini sudah di akhir sesi. Menurut Pak Anton, apa yang Pak Anton dapatkan dari percakapan ini? Iya, emang ya gini, seorang guru kalau kita pikirkan sendiri beban itu akan masih ada Pak. Tapi kalau Oke. kita mencurahkan kepada orang Sharing, lain, ya. sharing, kemudian melakukan ngobrol bareng seperti ini, itu akan terpecahkan. Oh, Jadi betul. perbanyak sharing biar masalah kita bisa terpecahkan Bapak. Oke, siap. Pak, terima kasih banyak ya. Oh, Saya- iya. Saya mohon pamit dulu, nanti kalau saya belajar saya hubungi Bapak. Oke, biar menemani siap. saya. Kapan Pak? Minggu depan ini ya? Siap. Oke, nanti akan saya coba saya temani. Siap. Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Anton. Assalamualaikum. Saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik ya. Hari ini masih semangat? Ini udah siang kan? Ya. Semuanya bisa berdiri semua. Supaya nggak ada yang ngantuk. Tangannya di atas semuanya. Ayo semuanya ikut saya ya. Satu. Dua, tiga, empat, kemudian sampai di satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, udah? Semuanya. Iya. Kenapa saya ada seperti itu? Karena tadi saya lihat yang belakang pada ngantuk semuanya. Itu udah masuk jam siang ya? Ini udah dapat semua ini ya? Ya. Saat saya terlebih dahulu. Saya mau absen anak-anak hari ini. Ini kelas 10 BDP Agus Muhammad hadir? Ainul Rofi? Anak Bulestari? Arsi Sabel? Fernando? Vicky? Ya, hari ini kita buka untuk pelajaran kita hari ini tentang media. Kalau minggu depan kita belajar tentang media. Masih ingat tadi itu apa? Ya? Rata-rata ya? Rata-rata, jadi PA dan rata-rataan. Masih ingat rumusnya ya? Jadi semua bilangan dibagi dengan frekuensian dan ada. Kita sekarang belajar tentang media. Media adalah apa? Bila tengah. Kemudian
menggunakan cara kan ada soal kan aja diurutkan dari yang kecil ke yang besar dan dengan dompet terus habis itu di bilangan pertama jika menggunakan cara-cara coret bilangan pertama dan bilangan terakhir coret bilangan kedua dicoret ya sampai bertemu dengan Karena itu adalah 1 sama 1,3. ada berapa? Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi, saya akan mengerjakan soal berikut ini. Sebelum mengerjakan soal ini, saya akan mengurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar, yaitu 9. Itu berapa? 82. Kemudian 82 dicoret sudah diurutkan. Jadi kan sudah diurutkan. Jadi kan ditentukan karena ini genap, jadi menggunakan dalam tunggal yaitu mediannya ini dicoret dari bilangan pertama dan terakhir selanjutnya. Nah, ketemu pengatarnya. Kemudian bilangan kedua ini ditambah. Jadi mediannya yaitu 85 ditambah 91 sama itu. Karena ada dua bilangan yaitu dibagi 2 sama dengan 85 ditambah dengan 1 yaitu 176 dibagi 2 bilangan. Nah, ini jawabannya. Lanjut ke mulai ngantuk, udah menguap, kita berdua lagi.
PR buat kalian sebagai kalau kali ini anak-anak ini dikasih PR semua dong banyak. Nanti PR-nya akan saya kirim via grup ya. Saya juga mengerti bisa jadi Pak Guru. Nanti kita video meeting Zoom ya. Yang biasanya lebih bisa ya. Ya. Setelah kita lihat tadi materinya kita bagikan dari tengah-tengah, semuanya sudah mengerti. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan kamu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kemarin yang kita lakukan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Fuad. Dwi juga sebagai PP. Pak Anton, bagaimana setelah melaksanakan kemarin sempat ada masalah, terus kemudian kita coaching sebentar hari minggu yang lalu ya. Iya. Coaching terus akhirnya menemukan titik terang. Iya. Terus kemarin alhamdulillah sesuai permintaan jenengan loh, saya bisa dampingi di kelas. Ya, saya bersyukur sebenarnya Pak ketika ada coaching seperti ini. Sebenarnya kalau kemarin-kemarin kan kalau ada masalah, saya punya masalah atau kurang dalam mengajar atau berinteraksi di kelas, setelah kita ada coaching dengan saling bertukar pikiran itu manfaatnya luar biasa. Karena apa? Pembelajaran yang saya nilai saya sendiri, menurut saya sendiri itu kayaknya udah lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Apalagi kemarin udah diganti Pak Fuad, mungkin Pak Fuad sudah tahu nanti kekurangan-kelebihannya. Jadi yang kemarin anak itu ketika jam siang udah galau-galaunya untuk ngantuk tidur ketika pembelajaran, kemudian saya kasih sedikit perubahan sana, SPG dan lainnya, itu mengakibatkan mereka semangat untuk belajar ya. Oke, jadi perasaan lebih plong ini Pak ya? Sangat-sangat plong sekali. Ya, harapannya nanti teman-teman dari anak didik saya, siswa-siswinya nanti kalau sama matematika semangat lagi. Oke. Jadi soalnya kalau kita lihat anak SMA, SMK, pelajaran apa hari ini? Matematika. Langsung lesu ya? Lesu. Iya, sebelum pelajaran udah lesu semuanya. Belum pelajaran itu. Ini Pak. berdasarkan catatan saya kemarin dari perbincangan kita waktu coaching dengan ada kendala di tentang motivasi anak-anak sepertinya kurang lesu kan begitu, terus kemudian daya tangkap, daya pikiran anak gapnya terlalu jauh, terus kemudian dari situ jenengan setelah coaching memunculkan ide-ide segar ya kemarin. Pakai ice breaking, terus pakai tutor sebaya. Nah, terus kemudian pada akhirnya ini kemarin hasil observasi yang saya pantau. Jadi ini hasilnya dari Ya. Pak Fuad ikut kelas saya. Iya. Tapi luar biasa ini Pak. Jadi selama proses pembelajaran kemarin ada ice breaking 2 kali ya kemarin ya. 2 kali di awal sama di pertengahan. Di pertengahan pasca diskusi sempat lesu ada ice breaking, ternyata itu juga luar biasa manfaatnya, meningkatkan keaktifan siswa dan juga lebih menyenangkan. Terus tambahan dari saya ini juga ketika anak-anak diskusi ya.
sudah ada ice breaking, diskusinya jadi aktif loh ya, jadi semangat. Jadi menurut saya sudah bagus. Terus kemudian juga saya lihat dari pembelajaran yang panjenengan inginkan pakai tutor sebaya ini lebih ke proses ya. Jadi diferensiasinya memang sudah mulai nampak. Jadi saya kira ini luar biasa di pembelajarannya Pak Anton. Mungkin catatan sedikit aja dari saya. Di awal kemarin mungkin tujuan pembelajaran belum disampaikan ya. Tapi kayaknya karena KD kemarin ini include dengan KD sebelumnya pasti ngikut sebelumnya ya. Sebelumnya karena emang Oke. kan ada hubungan antara media Oke, itu lanjutan berarti ya. Lanjutannya. Kemarin kan sebelum belajar juga saya sampaikan kemarin kita belajar ini, jadi kan ada urutan. Oke, betul. Berarti tujuan pembelajaran ini memang sudah disampaikan di awal ya. Terus saya lihat ini juga sudah bagus, anak-anak ceria mengikuti pelajarannya jenengan, dikasih PR ya semangat. Apalagi dikasih PR. Ayo dikasih PR ya semangat. PR semangat. Apa karena gaji SBQ mereka semangat ya? Ya, itu perlu kita kembangkan lagi. Jadi saya kira ini sudah sudah berjalan dengan baik apa yang Pak Anton inginkan. Terus kira-kira Pak Anton dari proses kemarin ini, terus kemudian kebetulan saya bisa dampingi, apa yang jenengan rasakan waktu kemarin ini? Rasanya saya sudah sendirian Pak. Anda sendirian? Nggak sendirian. Enak ketika pembelajaran, ketika kita dinilai sama orang lain itu kita mengetahui kekuatan kelebihan kita. Kenapa? Kalau tanpa ada pendampingan dari seseorang, kita akan terus-menerus belajar seperti itu. Tetapi ketika ada penilaian dari seseorang, dari kekurangan itu kita akan munculkan sehingga sedikit demi sedikit kekurangan itu akan kita hilangkan agar menjadi kelebihan kita. Tapi nggak ada perasaan ya, ada ya, oh ini diawasi itu kan enggak kan ya, aman ya. Enggak sih, sebenarnya nggak Enak, nyaman ini kemarin. Yang saya tangkap itu luar biasa. Yang saya herankan cuma satu, anak-anak kok dikasih PR kok seneng ini. Nah itu. Biasanya kan ya begitulah. Tapi memang terus kalau sudah ini mulai berkembang, menurut Pak Anton apa yang mau Pak Anton kembangkan ke depan, apa yang perlu diperbaiki mungkin? Kalau itu saya sendiri diperbaiki pasti akan terus diperbaiki. Cuma mungkin untuk Pak Pak sendiri sebagai guru dalamnya bisa menyarankan ke teman-teman yang lainnya. Oh, pasti. Bukan hanya saya saja. Soalnya kalau teman-teman semuanya semangat untuk memberikan pelajaran ke siswa, insya Allah sekolahnya akan besar. Amin. Ya. Luar biasa. Terus kemudian Pak Anton, saya lihat kemarin ini di matematika ini produk itu kan memang jarang ya. Iya, jarang. Mungkin Pak Anton mau mengembangkan ke depan, kayaknya jenengan kan aktif ya. Iya, kalau saya sendiri sebagai guru itu produknya bukan produk berupa tiga dimensi, tapi saya punya produk dari macam itu. Ya. Jadi channel YouTube itu berisi tentang saya mengajar di kelas. Saya live langsung di YouTube tanpa ada proses editing. Kemudian lalu kita masukkan ke YouTube. Di sana, ketika anak-anak lupa tentang pelajaran matematika, itu bisa melihat review dari pelajaran saya. Jadi saya tidak harus menerangkan beberapa kali, anak-anak ketika di rumah, ketika lupa pelajaran saya, itu bisa melihat dengan mudah video saya. Itu sebuah produk yang sepele sebenarnya, cuma sangat membantu siswa dalam pembelajaran. Soalnya pembelajaran itu bukan hanya di sekolah, tapi mereka juga di mana saja. Di mana saja. Karena memang saya lihat Pak Anton ini kayaknya punya bakat yang luar biasa ya. Kalau diferensiasi konten proses sepertinya saya sudah melihat. Tinggal ini produknya ini yang kita tunggu. Tapi sudah beberapa kan muncul toh ya. Itu video saya sekitar 60 kayaknya, 60 video pembelajaran. Semoga siswanya juga ngikutin jenengan ya Pak.
Ikut Pak, soalnya followernya 3.000 dari beberapa siswa saya. Oke. Apalagi kalau mau semesteran itu, saya upload pasti mereka nonton lagi. Itu review pelajaran 3 bulan yang lalu, mungkin mereka lupa. Berarti ini bisa kita jadikan sebagai pengembangan, tidak hanya pengembangannya Pak Anton sendiri, mungkin bisa jadi bentuk pengembangan sekolah ya. Iya, soalnya kemarin juga ketika ada pelajaran ini sudah saya masukkan kok linknya di sana di platform Merdeka Mengajar ya. Itu udah saya masukkan di sana, jadi sedikit membantu buat teman-teman dari sekolah yang lainnya. Soalnya kalau saya lihat dari komentar-komentar di sana, emang bukan dari sekolah kita aja, membantu dari sekolah-sekolah yang lainnya yang melihat itu gimana cara menyelesaikan masalah dari suatu soal matematika di sana. Oke, luar biasa, bagus sekali. Saya harap ini ke depan akan terus berkembang, Pak Anton, dan bisa menggait teman-temannya juga, tidak hanya saya, tapi kita bersama. Tapi Pak Fuad, kalau nanti suatu 3 bulan lagi, 5 bulan lagi saya minta untuk mendampingi. Oh, pasti siap. Soalnya kan saya juga butuh perubahan. Oke. Gimana sih proses pembelajaran saya? Aman Pak, nanti kita di proses bulan Juni ini kita dapat bantuan PK lagi, insya Allah nanti kita akan melaksanakan DAT yang lama kayak kemarin. Oke, kayak kemana lagi Pak? Insya Allah, jadi tenang. Full. Insya Allah. Oke, baik Pak Anton, sesi pembicaraan kita di hari ini kita cukupkan. Saya kira ini luar biasa untuk kemajuan sekolah kita tentunya. Semoga juga bisa memberi kemajuan atau berdampak ke sekolah lain nanti yang bisa kita guide tentunya. Terima kasih Pak Anton sudah bisa bergabung dengan kita. Siap. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.